We are doing our best to have a good time for the delegates, and we had prepared it already months ago, building some houses and conference building, and all these things must be constructed in a very short time. Ini adalah potongan wawancara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan salah satu wartawan asing pada tahun 1960 jelang penyelenggaraan Asian Games di Jakarta, di mana Sri Sultan menjabat sebagai ketua komite eksekutif Asian Games tersebut. Well, bukan hanya soal Asian Games atau bahkan pramuka saja, di mana beliau menjadi Bapak Pramuka Indonesia. Warisan Sultan Hamengkubuwono IX sangat besar bagi negara ini. Kata istimewa yang melekat pada Yogyakarta misalnya, tidak lepas dari peran Hamengkubuwono IX lewat maklumat 5 September 1945 yang menegaskan bahwa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai bagian dari NKRI yang kemudian diikuti oleh wilayah-wilayah bekas kerajaan lain di Indonesia. Namun perjalanan karir politiknya juga mengalami pasang surut. Sempat berseberangan dan bahkan hendak dibunuh oleh Sultan Hamid II, walaupun keduanya sebenarnya bersahabat sejak muda, hingga berseteru dalam diam dengan Presiden Soeharto terkait kebijakan-kebijakan kala itu adalah beberapa contohnya. Lalu seperti apa kiprah Raja Jawa yang wajahnya ada di pecahan uang 10.000 era 90-an dan PNS pertama di Indonesia ini? Sedulur lan konco-konco pinter politik, get your coffee and let's get it started. Sultan Hamengkubuwono IX lahir pada 12 April 1912 dengan nama Gusti Raden Mas Dorojatun. Ia adalah anak ke-9 dari Gusti Raden Mas Suyadi alias Sultan Hamengkubuwono ke-8 dengan istri kelimanya Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit. Meski terlahir dari keluarga keraton, masa kecil Gusti Raden Mas Dorojatun justru dihabiskan di luar tembok istana. Sejak usia 4 tahun, ia sudah dititipkan ke keluarga Mulder, seorang Belanda yang merupakan kepala sekolah Neutral Holland Javanese Jongen School di Yogyakarta. Dari keluarga inilah, ia mendapatkan panggilan kecilnya Henky. Henky kecil memulai pendidikannya di Froebel School yang setingkat taman kanak-kanak, kemudian masuk ke Els yang setingkat sekolah dasar. Ia sempat satu kelas dan bersahabat dengan Sultan Hamid II, hubungan yang akan punya warna tersendiri di kemudian hari. Dorojatun baru merantau keluar Yogyakarta saat bersekolah di HBS Semarang dan HBS Bandung. Tamat pendidikan menengah, ia dikirim ke Belanda untuk berkuliah di Universitas Leiden. Di sana, ia mendalami ilmu hukum tata negara, sembari aktif mengikuti klub-klub debat. Ia bahkan berteman akrab dengan Putri Juliana yang kelak menjadi Ratu Belanda. Gusti Raden Mas Dorojatun tidak menyelesaikan pendidikannya di Belanda. Ia dipanggil pulang ke Yogyakarta tak lama setelah ayahnya wafat pada 22 Oktober 1939. Meski sudah dinobatkan sebagai putra mahkota, jalan Gusti Raden Mas Dorojatun menuju singgasana ternyata tidaklah mudah. Ia sempat terlibat perselisihan dengan politisi senior Belanda, Dr. Lucian Adam, terkait perjanjian yang harus ditandatangani oleh setiap sultan yang akan naik tata dengan Belanda. Ia keberatan dengan isi perjanjian yang mengharuskan jabatan patih merangkap pegawai kolonial, jabatan dewan penasehat yang ditentukan oleh Belanda, dan syarat prajurit keraton yang dapat diperintah oleh Belanda. Setelah 4 bulan tidak menghasilkan kesepakatan, Gusti Raden Mas Dorojatun tiba-tiba mengubah pikirannya dan bersedia menandatangani kesepakatan tersebut. Konon katanya ia melunak karena mendapatkan bisikan bahwa keberadaan Belanda di Nusantara tidak akan lama lagi. Ia kemudian resmi menggantikan ayahnya sebagai Sultan Yogyakarta pada 18 Maret 1940 dengan gelar resmi Sampeyan Dalem Engkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Saidin Panatagama Khalifatullah Kaping 9. Penuh. Hamengkubuwono IX menyatakan dukungan terhadap berdirinya Republik Indonesia segera setelah Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Ia bersama Adipati Paku Alam ke-8 mengeluarkan maklumat yang menegaskan daerah Yogyakarta sebagai daerah istimewa dalam wilayah Republik Indonesia.
Dukungan Hamengkubuwono IX pada Republik juga diberikan dalam bantuan finansial lewat uang dari kas keraton senilai 6,5 juta gulden, atau kalau kita rupiahkan dengan kurs dan inflasi, nilainya mencapai 527 miliar saat ini. Tak sampai di situ, saat ibu kota Jakarta digempur oleh Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, ia secara terbuka mengundang Soekarno-Hatta dan para pejabatnya untuk menjalankan roda pemerintahan dari Yogyakarta. Semua biaya operasional pemerintahan saat itu ditanggung pihak keraton. Hamengkubuwono IX juga merupakan salah satu tokoh kunci dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Ia bersama Jenderal Besar Sudirman berperan aktif dalam membentuk laskar-laskar rakyat melawan tentara Nika. Yang nggak pakai H ya? Kalau yang pakai H itu buat aku dan dia. Serangan umum 1 Maret 1949 ini juga menjadi simpul yang mengawali kedekatannya dengan Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 Mataram berpangkat Letnan Kolonel. Ia disebut-sebut sempat melakukan pertemuan 4 mata dengan Soeharto untuk membicarakan rencana serangan. Momen pertemuan ini bahkan diabadikan dalam sebuah relief di dinding pagelaran Keraton Yogyakarta. Pengakuan dan dukungan Hamengkubuwono IX di awal-awal masa kemerdekaan membuka jalan bagi karir politiknya. Ia tercatat pernah menduduki posisi-posisi penting seperti Menteri Negara pada Kabinet Syahrir III, Menteri Negara pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan II, Menteri Pertahanan atau Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II, hingga menjadi Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Natsir. Nah, saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia sempat menjadi target serangan Angkatan Perang Ratu Adil pada 24 Januari 1950, di mana Sultan Hamid II yang jadi salah satu tokoh di belakangnya disebut memerintahkan agar semua menteri ditangkap, sedangkan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang RIS Kolonel Tebe Simatupang harus ditembak mati seketika itu juga. Wih. Selengkapnya kisahnya bisa kalian saksikan di video sejarah Sultan Hamid II. Romansa Hamengkubuwono IX dengan Soeharto juga kembali berlanjut kala ia ditunjuk oleh sang jenderal untuk mengisi posisi Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan di Kabinet Ampera I. Kabinet ini dibentuk pada 25 Juli 1966 oleh Soeharto atas izin Soekarno yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi pasca pemberontakan G30S PKI. Setelah kekuasaan Soekarno tumbang, Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama Adam Malik menyatakan dukungannya terhadap kekuasaan Soeharto. Ketiga sosok ini sering disebut sebagai triumvirat yang melahirkan rezim Orde Baru. Karena posisi tersebut, bukan hal aneh jika Soeharto kemudian mempercayakan Hamengkubuwono IX untuk mendampinginya memimpin negara. Ia kemudian resmi dilantik sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada 23 Maret 1973. Selama menjabat sebagai Wakil Presiden, Hamengkubuwono IX lebih banyak berperan memperbaiki perekonomian. Ia juga membangun kembali hubungan luar negeri Indonesia yang sempat bersitegang dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia. Namun, seperti relasi pasangan pendahulunya, banyak yang mengibaratkan hubungan Soeharto dan Hamengkubuwono IX seperti api dalam sekam. Ia disebut tidak sepenuhnya sepakat dengan gaya kepemimpinan Soeharto yang cenderung otoriter dan militeristik. Dalam buku Inilah Mati Yang Paling Hidup Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang disusun oleh Center for Strategic and International Studies, disebutkan bahwa ada ketidakcocokan prinsipil antara Soeharto dan Hamengkubuwono IX yang tak pernah ia ungkapkan secara terbuka. Ketidakharmonisan hubungan itu baru terlihat jelang akhir masa jabatannya sebagai Wapres. Soeharto semakin jarang meminta pendapat Sri Sultan, termasuk dalam mempertimbangkan kebijakan penting pemerintah seperti kenaikan harga BBM. Puncaknya, di depan sidang umum MPR pada 12 Maret 1978, Hamengkubuwono IX menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil Soeharto. Banyak pihak yang mengartikan penolakan tersebut sebagai bentuk perlawanan Sri Sultan terhadap rezim Orde Baru. Apalagi penolakan itu ia utarakan melalui surat yang ia kirimkan sampai 3 kali, hingga akhirnya Soeharto menyerah. Well, mereka berdua sama-sama berasal dari Jogja dan sepertinya memegang prinsip penghindaran konflik yang dipercaya dalam budaya Jawa.
Jejak sumbangsi Sri Sultan juga dapat dilihat dalam gerakan Pramuka. Faktanya, ia adalah sosok yang mencetuskan nama Pramuka yang ia ambil dari kata Poromuko alias pasukan terdepan dalam perang yang kelak menjadi Praja Muda Karana, artinya jiwa muda yang suka berkarya. Ia kemudian dianugerahi gelar Bapak Pramuka Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX meninggal dunia pada 2 Oktober 1988 di George Washington University, Amerika Serikat akibat serangan jantung. Sebagai seorang raja, Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah sosok pemimpin kebanggaan rakyat Yogyakarta yang berhasil mempertahankan kedudukan istimewa wilayah tersebut. Sumbangsinya juga sangat besar untuk negara ini, mulai dari perjuangan merebut, mempertahankan, dan menggalang dukungan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Berkat jasa-jasanya terhadap negara, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 30 Juli 1990. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kisah Sultan Hamengkubuwono IX ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.